panggil siapa ya? Continuous. Oh iya, oke, udah bener tuh. Terus kita bikin chart apa? Histogram kan? Nah, bener. Oke, yaudah. Karena kita di sini soalnya dia mau ngelihat, dia pengen si cap-nya ini nggak terlalu kencang dan nggak terlalu lambat. Nggak terlalu kok lambat sih, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu longgar. Jadi ada suatu batas atau spesifikasi yang dia mau. Dia mau datanya itu terdistribusi cuma di dalam range itu. Jadi karena dia mau ngeliatin distribusi, makanya kita bikin histogram. Caranya sama aja kayak bikin chart-chart yang tadi, tinggal di block, insert, histogram gitu. Nah tapi kalau di Excel ini biasanya defaultnya dikit kan bins-nya, jadi nggak terlalu kelihatan distribusinya, cuma kayak gini doang. Kalian bisa ganti jumlah bins-nya itu dengan cara klik chart element, terus enggak, ini aja, klik ini yang sumbu X-nya, terus ini access, terus more access option. Nah, di sini kan bins-nya masih otomatis dari Excel-nya kan by system. Kalian bisa bikin ini range-nya kalian spesifikasi misalnya 2. Nah, jadi kan lebih kelihatan distribusi datanya kayak, oh ternyata dia numpuknya di yang sini, di rentang 14 sampai 16-an, terus di sini-sini udah dikit, kayak gitu. Bisa juga dari number of bins yang kalian spesifikasi, misalnya kalian mau 20 bins, ya udah deh, kayak gitu. Terus yang kelima, kalau yang kelima ini, karena dia cukup straightforward ya, dia nanya, two variables correlated nggak sama each other, itu udah kelihatan banget berarti scatter plot. Pokoknya kalau udah correlation, correlated, related, itu kemungkinan besar dia minta kita ngeliat pakai scatter. Karena ini ada 2 variabel juga. Jadi bikinnya tinggal sama aja kayak tadi, block, terus insert, scatter. Nah, kan langsung kelihatan nih. Kalau dia not necessarily bikin garis lurus, cuma dia clustering around each other. Jadi bisa dibilang mungkin dia ada correlation antara waktu, ini tuh ceritanya kayak casting metal gitu. Jadi variable X-nya itu waktu untuk casting, yang variable Y-nya itu thickness dari metalnya. Jadi di sini bisa ngelihat kayak, oh kemungkinan besar ada correlation antara time to cast sama thickness. Kalian bisa juga nambahin trend line, jadi bisa ngeliat trennya itu ke bawah atau ke atas. Ini bisa membantu untuk kalian nentuin sebenarnya ini negative correlation atau positive correlation. Kalau ke bawah negative correlation, kalau ke atas positive correlation. Terus selain itu kalian juga bisa nambahin R-square. R-square itu dia seberapa fit sih modelnya ke data. Bukan seberapa bagus juga, tapi seberapa cocok sih model si trendline ini. Trendline ini kan dia predicted value ya. Jadi modelnya gitu. Nah, seberapa cocok sih, seberapa pas sih sama data aslinya gitu. Semakin gede berarti semakin bagus. Kalau ini berarti ya standar lah, nggak terlalu fitting banget, tapi ya nggak sejelek itu juga si model yang di predicted ini. Terus kita juga bisa nambahin equation, ini equation regression tuh. Kayak kalau kalian di praktikum Fismek atau Fislis gitu deh. Oke, nah yang terakhir banget, ada yang bisa jawab ini buat apa? Ini cukup straightforward sih soalnya. Kita bikin apa nih? Di sini. Ini ada data-data defect. Jadi ini product number 1 defectnya tuh. Ya benar. Oke, benar. Tapi di sini biasanya sih soal-soal Pareto tuh nggak sejahat ini ya. Kayak biasanya dia udah ngasih tahu kayak type of defects-nya apa aja, terus misalnya ada type of defects yang ini 20, 10, 60, nanti terus tinggal langsung bikin Pareto. Cuma ini datanya nyebelin, kayak apa namanya, masih kayak gini nih. Kan kita mikirnya harus ngitung satu-satu dong, tapi sebenarnya Excel punya cara, yaitu kita pakai count if. Jadi gini, count if kita mau ngelihat yang uneven thickness tuh berapa sih range-nya, kita mau ngitung yang uneven thickness itu ada berapa produk yang ada uneven thickness, yang defect-nya uneven thickness. Range-nya itu ini kita blok, aduh panjang ya. Terus
kriterianya itu berarti uneven thickness. Gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kalian sebenarnya ini, kalau cuma kayak ini kriterianya uneven thickness, dia cuma ngitung yang selnya itu benar-benar cuma uneven thickness, bukan yang kalau kayak gini nih ada 3 type of defect-nya, dia nggak kehitung tuh. Terus gimana sih cara ngitungnya? Nah, ada yang namanya wildcard. Jadi count if ini bisa nggak exact kayak gini. Kita bisa nge-search semua sel yang ada uneven thickness, bukan cuma sel yang benar-benar cuma uneven thickness isinya. Caranya itu, ini tinggal ditambahin aja pakai ini simbol bintang. Jadi nanti yang kehitung, yang kayak gini pun, yang ada 2 defect-nya, ada 3 defect-nya, itu bisa kehitung kayak gitu. Terus yang lain-lain sama juga kayak gitu caranya. Ini di blok aja. Ini agak lama, maaf. Oke, lama sedikit. Detach label. Nah, terus kita sum dulu aja biar kita bisa lihat sebenarnya ada berapa defect. Ada 167 defect. Dari 100 produk, jadi dari 100 produk ada 167 defect. Berarti emang ada produk-produk yang defect itu lebih dari 1. Terus yaudah kita bikin langsung Paretonya. Kalau Pareto di Excel yang 2016 dan ke atas itu langsung muncul gitu Paretonya, bisa langsung bisa langsung muncul pakai yang ini histogram terus langsung Pareto, ya kan, bisa langsung muncul. Cuma yang gue nggak tahu apa gue yang belum nemu atau gimana, cuma gue nggak nemu cara gimana gue munculin cumulative percentage ini, karena kalau misalnya gue pakainya ini data label, itu yang muncul tuh yang barnya bukan garisnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue mau bikin yang percentage biar muncul, gue bikinnya bukan pakai Pareto tapi pakai combination chart. Jadi combination antara bar sama line. Jadi kalau combination itu berarti kita harus bikin dulu di sini manual kumulatifnya. Kumulatifnya itu dari count yang sekarang ditambah kumulatif yang sebelumnya. Ya intinya begitulah kumulatif ya. Salah. Kayak gini. Terus di drag aja. Terus setelah bikin kumulatif, kita bikin kumulatif percentage-nya untuk si line-nya itu. Caranya tinggal kumulatif dibagi 100. Enggak deh, salah. Bodoh deh gue. Salah. Kumulatif dibagi totalnya. Terus ini di lock aja biar kita bisa drag. Terus kita jadiin persen. Nah, salah. Oke. Nah, udah kan udah jadi. Terus yang kita blok itu yang defect type, count sama kumulatif persen. Terus insertnya itu yang recommended charts aja. Kok gini? Oh, ini all charts. Terus ke combo. Jadi di sini kombonya yang bar sama line. Oh, enggak salah. Ampun, gue lupa. Jadi sebelum bikin kumulatif sama kumulatif persen itu harusnya kita ngurutin dulu dari count-nya yang paling gede. Ya ampun, salah, maaf ya. Maaf. Jadi kita mau ngurutin dulu harusnya dari count yang paling gede. Caranya tadi
klik kanan, karena biar sortnya nggak sort by defect, kita sortnya by count, custom, terus sortnya ini by count, ordernya largest to smallest. Nah, harusnya gini tadi, maaf ya. Terus baru bikin kumulatif. F5 ya. Nah, ini dibagi total. Ih. Bikin persen. Terus baru tadi recommended chart, yang alt chart, terus combo. Kok nggak mau? Oh ya, salah. Yang di blok ini, bentar, di blok dulu. Yang di blok itu defect type, count, sama cumulative persen. Terus alt chart, combo. Nah, yang count itu benar, ini benar clustered column, terus cumulative percentage itu dia yang lain, terus dia ini centang secondary axis. Jadi yang axis di sebelah kiri itu buat count, yang di sebelah kanan itu buat percentage. Ya, oke. Nah, kalau misalnya sebenarnya ini lebih jelek sih, karena dia terlalu jarang-jarang gitu. Cuma kelebihannya dia bisa data label. Jadi kita bisa ngedata labelinnya yang ini nih persen-persennya. Karena sebenarnya mau kita lihat tuh persen-persenannya. Biasanya kalau pakai Pareto kayak yang defect type yang contribute 50% atau biasanya kalau pakai Pareto itu 80-20. Jadi ya yang dilihat itu defect type yang udah contribute ke 80% tuh defect type yang mana aja, kayak gitu. Jadi emang yang dilihat tuh biasanya percentage-nya. Nah, kalau misal pakai combo ini kelihatan, kalau pakai Pareto langsung tuh nggak kelihatan. Dan kalau pakai combo ini, kita bisa tambahin data table di bawahnya. Jadi bisa langsung kelihatan gitu count sama cumulative percentage-nya untuk masing-masing defect type. Gitu. Gitu deh. Selesai untuk data visualization. Ada yang mau nanya? Kalau all clear, kita langsung lanjut aja ke section 3 nih. Thank you. Halo guys, udah kelihatan belum share screen gue? Udah kelihatan loh. Udah ya? Oke. Udah Bang, udah. Sebelum kita mulai, gue pengen makasih banyak. Ini masih ada 132 orang di hari Minggu, siang-siang menuju sore, masih sempetin belajar Excel. Keren banget, masih ada semangat untuk belajarnya. Oke, kali ini kita bakalan belajar VLOOKUP, HLOOKUP, sama pivot table, 3 ini. Sama mungkin gue bakalan nambahin, karena tadi ada yang nanya, conditional formatting untuk yang warna-warna itu kayak gimana. Nah, kita langsung aja. Oh ya, sebelumnya, kalau misalkan gue kecepatan, atau misalkan kurang jelas, atau pengen nanya, langsung potong aja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi yang pertama kita bakalan VLOOKUP. VLOOKUP itu apa sih? Sebenarnya VLOOKUP ini dari V-nya dari vertical lookup. Nah, VLOOKUP ini tuh salah satu fungsi advanced lookup di Excel. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sama dengan VLOOKUP, terus ada 3 komponen utama, yaitu lookup value, table array, sama column index. Dan satu optional range lookup. Nah, lookup value itu apa? Lookup value itu kayak semacam kata kuncinya. Jadi kita pengen nyari kata kunci apa di sebuah table array. Nah, table array-nya ini table yang akan kita cari kata kuncinya, terus column index itu kolom yang mau kita recall ke table kita gitu. Nah, range lookup itu tuh kayak sama kayak tadi 0, 1, min 1-nya si Arik yang barusan dibahas.
Jadi range lookup-nya ini ada dua, ada true sama false. True itu approximation, artinya nanti kita bakalan bahas di contohnya aja lebih jelas. Terus false itu exact match. Nah, contohnya itu kayak yang di tabel di sini. Nah, ini masih di sini masih sedikit nih, cuman ada belasan data gitu. Kita masih bisa lah nyari sendiri John nilainya berapa, 98. Tapi misalkan VLOOKUP ini bahkan kepake kalau misalkan data sekolah gitu yang siswanya ada 3.000 mungkin 3.000 siswa. Nah, kan itu susah banget nih kita nyarinya kalau nyari satu-satu, apalagi mungkin ada yang namanya Muhammad Fauzan M-nya 1, yang satu lagi Muhammad Fauzan M-nya 2 gitu. Nah, ini bakalan berguna banget kalau misalkan kita nyari data yang banyak. Nah, ini contohnya adalah kita pengen tahu nilainya si John di bahasa Inggris itu tuh berapa. Caranya adalah kita pakai VLOOKUP, B6 itu kata kuncinya, si John. Habis itu kita pilih titik koma ini berarti table array yang kedua. Ini table array-nya kita pilih dari table berapa sampai table berapa, yaitu dari AA5 sampai AG17. Terus kita pilih kolom nomor berapa yang mau kita recall di ini di C, yaitu kolom nomor 2 nih, 2 nilainya John di bahasa Inggris, terus false artinya exact match. Nah, artinya tuh apa? Misalkan exact match berarti kita cuma cari kata-kata John doang. Misalkan ada namanya Josh atau namanya Johan gitu, kita nggak nge-recall itu, tapi kita cuma cari John doang. Kalau misalkan ini true, kalau misalkan si range lookup-nya itu true, berarti kita ngambil yang approximation. Kalau misalkan ada Josh atau Johan, tapi nilainya John-nya ini ternyata nggak ada, nilainya John di sini yang ke-recall malah nilainya Josh atau Johan, jangan-jangan gitu. Jadi biasanya kalau misalkan untuk nilai atau database, itu kita pakainya false, karena harus yang exact gitu. Nah, terus kita lanjut dulu materinya, nanti baru ke Excel-nya. Jadi yang kedua itu HLOOKUP. HLOOKUP ini komponennya tetap sama, 3 komponen utama, 1 opsional, range lookup, tapi bedanya cara ngelihat datanya. Yang satu ngelihatnya vertikal, yang satu lagi horizontal. Nah, di sini contohnya, kita langsung ke contohnya aja. Di sini ada data siswa yang absen di bulan Januari itu Mike 5 kali, Mike di Februari 10 kali absen gitu. Nah, kita pengen tahu kira-kira si Jeff ini di bulan Januari itu berapa gitu. Nah, tapi kita kan lihatnya itu berdasarkan bulan Januarinya. Berarti rumusnya sama, HLOOKUP, terus ke lookup value-nya atau kata kuncinya itu apa, itu di C11, yaitu di Januari. Terus kita ke tabelnya A5 sampai H9, A5 sampai H9 itu tabel datanya. Terus kita recall ke yang mau kita balikin, yaitu nilainya si Jeff di 5 nih. Nah, terus kita langsung ketik false. Nah, sebenarnya VLOOKUP, HLOOKUP ini bisa juga digunain di line Excel. Jadi misalkan kita buka file Excel di beda Windows gitu, itu tetap bisa ke recall kalau ada alamat pastinya, nanti dicontohin. Nah, terus yang terakhir itu pivot table. Nah, pivot table ini berguna untuk ngebantuin kita gimana caranya analyze data yang tadinya berantakan nih, ordernya tuh berantakan. Kayak misalkan di sini kita bisa lihat Honda India Delhi itu ada di baris ke-6 sama di baris ke-17. Mazda, terus BMW, terus Volvo itu tuh ada di baris kesekian lagi. Karena ini diurutinnya berdasarkan waktunya nih 2009 sampai 2010. Tapi padahal kalau kita pengen analyze data yang kayak gini, kan akan lebih enak kalau misalkan kita lihatnya Honda gitu kan. Nah, supaya bisa cepat kita kustomisasi tabelnya, itu caranya kita ke sel yang ada dulu, di sel yang ada data tabelnya, habis itu kita ke insert di atas, terus ke pivot table. Oh ya, ini mungkin boleh tolong kirimin file latihannya sekalian. Habis itu kita ke insert, terus ke pivot table, diklik,
Habis itu bakalan pop-up window, tulisannya kayak gini, select table or range, terus kita select yang table yang ada datanya tadi. Habis itu di bawahnya itu ada choose where you want to pivot table to be placed gitu. Nah, ini ada new worksheet sama existing worksheet. Ini terserah kalian sama aja. Terus klik OK, nanti bakalan ada semacam comment prompt-nya yang kalian pengen taruh komponen apa di Axis, di Legend, atau sebagainya. Itu yang tadi sedikit disinggung Yasmin. Nah, ini nanti datanya tuh bakalan kayak gini jadinya. Tadi raw datanya yang kayak gini, yang nggak rapih, bisa kelihatan lebih rapih. Jadi di India, itu Honda udah ke kumulatif, terus di Jepang penjualan Ford udah kumulatif gitu. Jadi kita bisa lihat datanya lebih meaningful gitu, lebih insightful. Kita bisa tahu arti dari tabel ini nih. Karena biasanya kalau tabel dari database itu tuh ya nggak rapi kayak gini nih. Kita harus cari cara supaya bisa di-present lebih lebih insightful gitu. Nah, sebenarnya ini aja materi gua 3 hal itu, sama mungkin mungkin conditional formatting. Nah, ini kalau kalian pengen pengen lihat soalnya bisa ke gg.gg/training-ski t sama ski-nya gede _1. Nah, kita langsung aja. Ini gue masih share screen nggak? Masih, Bang. Nah, kita pertama-tama kalau udah pada download kan ya ininya soalnya. Udah, oke. Kita pertama-tama langsung aja buka dulu kita latihan VLOOKUP sama HLOOKUP. Jadi di sini itu ada data. Share-nya belum Excel. Oh, belum Excel ya? Bentar, Okay. dulu berarti. Terus share screen lagi. Nah, ini. Sekarang gimana? Sudah. Oke, thank you, Min. Nah, jadi dibuka dulu Excel-nya, iMac Data Processing, langsung ke sheet pertamanya, Android Games. Nah, di sini gue pengen jelasin dulu, ini tuh data mengenai apa. Di sini itu adalah data mengenai game-game di Android, beserta total rating, terus ada jumlah installnya berapa kali, jumlah download, terus average ratingnya, terus growth selama 30 hari, selama 60 hari, terus ini ada pricing-nya, terus 5 star ya. Pokoknya ini overall ini aplikasi Android khusus games gitu. Nah, biasanya kan datanya tuh raw kayak gini kan. Kita nggak tahu, kalau misalkan kita pengen nyari tahu game Naruto X Boruto gitu ya kan. Kita harus nyari satu-satu nih. Kayak gimana ya gitu. Mungkin masih bisa pakai Ctrl F atau Command F Naruto. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu ada 300.000 atau 100.000, itu RAM yang 16 GB pun juga pasti nge-lag gitu untuk nyari data yang exact harus sama Naruto X Boruto gitu, karena urutannya kan ngacak kan gitu. Nah, VLOOKUP ini berguna di situ. Nah, jadi kita langsung belajar dulu untuk yang pertama VLOOKUP. Nah, ini kalau misalnya gue kecepatan, bilang aja ya, karena lumayan sulit pemahamannya. Jadi kita langsung ketik aja dulu VLOOKUP, terus bisa pencet tab untuk langsung nyelesain rumusnya. Terus kita ke lookup value kita pilih si Naruto X Boruto Ninja Voltage ini. Habis itu titik koma. Nah, terus ini table array. Table array kita langsung ke pencet aja sheet Android Games-nya. Terus karena kita lookup value-nya tadi di title, kita pilih dulu tabelnya dari title sampai terus pencet shift sama control, terus ke kananin sampai paid, terus pencet shift sama control lagi ke bawahin. Karena ini ada 1.600 data.
Terus kalau udah, kita pencet titik koma lagi, dan kolom indeks yang tadi kita pengen cari tahu, itu kan ada di average ratingnya ya. Jadi Naruto X Boruto itu average ratingnya berapa. Nah ini bisa kita hitung kolom nomor berapa nih. Dari titel 1, 2, 3, 4. Berarti kita pencet 4. Terus range lookup-nya, karena ini kita pengen tahu exact Naruto X Boruto Ninja Voltage ini berapa, ya berarti kita pakai false. Kalau misalkan nggak pakai false, biasanya kalau nggak ada yang sama, misalkan Naruto X Boruto Ninja Voltage itu nggak ada nih, nah namanya, nama gamenya tuh nggak ada. Yang ada Naruto versus Sasuke misalkan. Nah, kalau misalkan pakai true, dia bakalan nge-recall si nama game yang Naruto versus Sasuke itu gitu. Nah, kalau udah, kita langsung pencet enter aja. Nah, dia langsung nge-recall si Naruto X Boruto Ninja Voltage ini gitu. Kalau kita lihat ke sini, tadi kita cari coba Naruto. Nah, kalau kita lihat di sini, Naruto X Boruto Ninja Voltage, itu average ratingnya 4.11. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih kalau misalkan manometer itu average ratingnya berapa? Ada yang tahu nggak? Pakai rumus yang udah ini. Udah gue kasih. 4,51. 4,51 ya? Coba kita cek. Nah, benar nih, berarti 4,51. Nah, terus ya udah berarti sisanya tinggal di drag aja nih ke bawah. Kita tahu berarti PES 2021 itu 2023. Ini sama nih, ya udah berarti tinggal drag aja lagi ke samping. Tapi ini kategori 3-star rating sama paid. Itu ada di kolom nomor 8, 11, sama 14. Berarti kita tinggal ganti nomor kolomnya aja nih yang 4 nih. Diganti sama 8, terus 11, sama 14. Sisanya di drag aja. Nah, dengan kayak gini kan kita bisa lebih tahu kan, kayak si Minecraft itu ada, dia termasuknya game arcade, terus average ratingnya itu 4,54, dan yang ngasih 3-star rating itu 138.000 orang nih. Nah, tapi di sini kan masih paid, false, true gitu-gitu kan. Datanya masih dalam bentuk seperti itu. Nah, ini itu kita bisa pakai ngerapihinnya dengan cara kita copy dulu ke samping, terus paste spesial, values only. Ini artinya dia bakalan nge-copy kata-katanya doang. Kalau dilihat di sini tuh false doang, true doang gitu. Nah, kalau di sini kan masih rumus kan. Nah, terus kita bisa pakai rumus yang namanya if, yang tadi udah diajarin. Logical test-nya itu berarti ke rumus yang ke H3, terus sama dengan tanda kutip false, terus kita titik koma. Kalau dia false kan berarti free, berarti kita ketik free aja. Terus kalau dia true, artinya nggak false, berarti paid kan. Nah, ini kenapa? Balik. Wait, coba. Jangan kata-katanya salah.
Nah, gini dia. Nah, kalau kita udah tahu, ini kan lebih rapi kan, datanya lebih kita bisa lihat gitu. Kita langsung copy lagi ke sini. Paste spesial value. Nah, tabelnya ini jadi lebih meaningful gitu. Jadi kita tahu kategorinya apa, terus dia paid atau free. Nah, sebenarnya ini ya minor aja sih, if kalian banyak bacaan di internet. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan nggak? Kak, mau izin nanya. Ya. Kalau drag ke bawahnya itu gimana sih, Kak? Aku masih bingung. Oh ya, oke. Ngedrag ke bawah itu bisa dengan di kotak ini nih, di kotak yang kecil ini kan ada kotak kecil nih di bawah kanan. Ya, Kak. Nah, itu langsung diklik aja. Jadi misalkan 1, 2, 3 gitu. Kita pengen bikin sampai 10. Nah, ini bisa di drag yang kotak kecilnya ini nih. Sampai si plusnya itu jadi hitam. Gitu. Oh. Kalau kita pengen ngedrag ke kanan juga bisa, nge-copy. Terus kita ngedrag ke bawah. Itu juga bisa. Atau kita juga bisa kalau misalkan udah ada rumusnya nih di samping sini nih. Udah ada rumusnya. Itu bisa dengan, ini contoh aja ya, pakai random. Nah, ini kita random semua nih, 1 sampai 11. Itu bisa di double klik aja nih di itemnya. Nah, itu langsung keisi sendiri dia. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Ini pada bisa kan ya VLOOKUP. Nah, karena VLOOKUP ini salah satu fungsi Excel yang beberapa BUMN saat ini, kemarin sih terakhir gue lihat tuh kayaknya Telkomsel juga salah satu requirement-nya tuh bisa VLOOKUP gitu. VLOOKUP ini jarang juga dijadiin requirement karena nanti kita bahas waktu contoh aja. Cuman salah satu yang diperlukan untuk bisa itu tuh VLOOKUP. Karena banyak juga kemarin gue sempat ada kerjaan di kantor akuntan publik untuk ngetes ngeaudit itu pakai VLOOKUP ini juga. Jadi kita lihat nomor premi sekian, kan nomor premi itu unik tuh, exact gitu kan. Misalkan nomor premi 31000 itu udah dibayar belum piutangnya atau gimana. Nah, itu kita bisa ambil datanya pakai VLOOKUP. Misalkan kita contohin aja pakai new Excel. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita pengen ngambil data dari satu Excel ke Excel lainnya. Jadi misalkan kita pengen ngambil sini misalkan nama games, titel aja. Terus kita pengen tahu total rating sama install gitu misalkan. Nah, di sini kan kita bisa pakai VLOOKUP nih untuk ngambil datanya. Dengan cara kita set dulu apa namanya lookup value-nya. Misalkan kita taruh sini aja. Nah, kita bisa cari tahu nama game yang urutan nomor 1 gitu misalkan ya. Jadi sama dengan VLOOKUP ini, terus kita lookup value-nya di sini, terus table array-nya kita langsung pilih yang di mana nih namanya, di Excel lainnya. Karena biasanya kalau di database yang beneran itu biasanya kan nggak rapih dan satu Excel doang itu udah bisa kayak 100 MB atau 50 MB dan itu bakalan lemot banget di worksheet yang ini gitu. Kita harus menggunakan worksheet yang lainnya. Nah, dia bakalan langsung nentuin nih lokasinya tuh di mana sih gitu. Di judulnya itu ini, terus di sheet yang ini sama tabelnya yang ini.
Nah, terus kolom indeks kita pengen nomor 2 karena judulnya itu di nomor 2, kolom indeks yang nomor 2. Terus ini, nah dia langsung tahu nih nomor 1 itu apa, nomor game yang nomor 1. Nah ini kita kunci aja pakai dolar. Kalau misalkan yang belum tahu kuncinya itu pakai apa, kunci itu ya, dipakein dolar, jadi logo dolar di kolom sama di baris gitu. Nah, kalau udah kita copy dulu ke sini, Nah, terus kita pengen tahu total rating. Total rating itu kolom ke-3. Langsung ganti. Terus total install itu ada di kolom ke-4. Langsung ganti. Nah, di sini kita langsung tahu nih kalau misalkan ada apa namanya? Si Garena itu total ratingnya sekian, installnya sekian. Nah, ini berguna kalau misalkan datanya itu sampai misalnya 300.000 atau 200.000 gitu. Jadi kita bisa langsung masukin misalkan game yang urutan 1.600 itu apa sih sebenarnya? Nah, ini ternyata for builder one word nih. Gue juga nggak tahu game apa itu gitu kan. Terus misalkan kita mau ke game urutan berapa? 1.655. Nah, ini kita langsung nge-call si judul game, total rating, sama install gitu. VLOOKUP tuh bergunanya di situ. Kalau misalkan biasanya ada jobnya itu data migration, nah ini salah satunya tuh kayak gini, pakai VLOOKUP. Gitu guys. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Belum. Oh, error ya? Gimana? Belum berhasil nyobain nih. Oh, belum berhasil ya? Belum berhasilnya di mananya? Coba ke ini ya. Di bagian mana? Average rating atau kategori atau di mana? Di sini ya, yang awal ya. Bukan, udah yang Excel beda Windows. Oh, oke, Excel beda Windows ya. Nah, beda sheet ini. udah dipastiin belum nih kalau di table array-nya itu udah ada apa nih namanya? Udah ada lokasi Excel-nya. Jadi biasanya sih judul Excel, kalau Windows tuh bahkan dia lebih detail lagi. Jadi kayak dia perlu ada dia masuknya di desktop atau di data atau di users gitu. Kalau di Windows lebih complete. Kalau di Mac sih biasanya kayak gini aja nih. Udah dipastiin belum ininya ada? Itu yang di blok dari titel sampai kayak tadi kan, kayak yang di sebelumnya kan ya, dari titel sampai Enggak. Kalau misalkan kita lookup value-nya ini pakai angka, berarti dari rank-nya. Oh. Ini di table itu gue nge-select-nya all nih, hashtag all berarti satu table. Kalau misalkan dari title doang, wait. Nah, kalau misalkan dari title doang nih bisa dilihat, itu tuh ada nih dari title sampai paid. Berarti kita milih dari title sampai paid doang gitu. Kalau ini contohnya gue ngambil all nih berarti. Gitu. Oh iya, bisa. Salah di situ artinya. Salah bloknya. Udah bisa berarti. Udah. Oke. Iya, harusnya dari rank, tapi dari titel. Oke, udah. Ada lagi nggak pertanyaan? Mau nanya lagi. Ya, Jadi boleh. kan udah bisa aku drag ke bawah ya, tapi kayak kalau ke samping tuh nggak bisa gitu, apa emang harus diapain dulu sih? Yang di Naruto. Oh, iya. Harus dikunci dulu. Jadi kan tadi pasti yang ini kan, yang tabel ini bukan? Iya, tabel itu. Nah, iya. Jadi lu tuh harus kunci apa namanya lookup value-nya. Karena kalau misalkan lu lihat, kalau misalkan nggak gua kunci nih ya. Ini kan gua kunci si lookup value-nya C3-nya. Iya. Nah, kalau bentar gue jelasin sedikit dulu. Jadi ngunci itu kan ada dua, biasanya C3 sama 3 C-nya sama 3-nya. Berarti gue kunci row-nya, kolomnya sama row-nya. Nah, kalau di sini karena gue pengen
ngunci kolomnya aja biar nggak geser-geser, dan gue bisa drag ke bawah, itu gue kunci aja berarti C-nya. 3-nya biar bisa nambah nih kumulatif nih jadi C4, terus jadi C7 tuh. Jadi bisa di drag. Nah, misalkan nggak gue kunci, nih contoh dulu ya, nggak kunci, C3 aja. Ini terus gue drag ke kategori misalkan. Nah, pasti NA gini kan? Iya, gitu. Karena lookup value-nya itu D3. Dia malah lookup value ke ratingnya ini 4.11. Padahal harusnya kalau mau kita tetap lihat di C3 gitu. Oke. Jadi harus dikunci dua-duanya, Kak, sebelum C Iya. sama sebelum. Oke. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke lookup. Nah, di lookup itu ntar gue gedein biar kelihatan. Nah, di lookup ini gue sediain 2 tabel. Kira-kira kalau pakai lookup, menurut kalian lebih mudahan pakai format table yang mana nih? Judulnya di atas atau judulnya tuh di bawah? Dengan format tabelnya tuh kayak gini. Kalau gue pribadi sih, gue lebih cocok pakai tabel yang ini, karena kan horizontal. Jadi ini tetap sama nih, install growth 30, growth 60, price sama paid-nya itu ada di atas, tetap sama tabelnya. Kalau gue pribadi itu lebih cocok pakai yang yang kayak gini. Nah, untuk bisa lookup-nya lebih enak, kita pakai match yang tadi Arif ajarin supaya kita bisa dengan gampang ngedrag-nya di nanti gitu. Kita pakai row number dulu, pakai match. Pertama kita klik match. Nah, terus lookup value-nya itu pakai judul gamenya. Pakai judul game. Terus lookup array-nya di Android Games yang di title. Kita langsung select aja semua dari title sampai bawah. Nah, match type-nya, gue pengen exact match. Jadi, dia ngasih tahu kalau misalkan game tersebut yang judulnya sama persis. Nah, itu udah dikasih tahu di sini. Dia di kolom nomor 2, di baris kedua. Gitu. Nah, ini kan bakal ngasih tahu lokasi nih. Garena Free Fire itu di row nomor 2 gitu. Misalkan kita ganti jadi ini kita ganti jadi apa ya? Naruto deh misalkan. Ini dia bakalan langsung ke update gitu. Nah, langsung ke row nomor 101. Nah, langsung aja ke lookup-nya. Jadi kita ketik lookup, terus sama lookup value-nya, cuman beda karena kita kan pengen cari tahu dari dari install growth-nya ini. Berarti lookup value-nya kita pilih yang install, yang di D17. Table array-nya kita pilih lagi yang tadi. Title, terus paid, terus sampai bawah. Terus row index-nya kita pakai yang di sampingnya sini nih. Yang di mana? C17. Kita tulis saja C17. Terus range lookup-nya yang exact match, false berarti. Terus tutup kurung. Enter. Nah, dia langsung ngebaca nih. Nah, sama kayak tadi,
kalau ini yang kita kunci si C17-nya, karena kita pengen nge-call si dua-duanya ini terus kan. Jadi dipagerin lagi si C-nya, duanya nggak usah, biar bisa di-drag ke bawah. Nah, ini belum dikunci nih ternyata. Gue salah. Jadi kita kunci juga si install-nya. Nah, tapi ini beda nih. Karena kita pengen drag ini ke bawah dan ke sampingnya itu tetap bisa geser, berarti yang kita kunci 16-nya. Kayak dolar. Kayak dolar. Nah, ini tinggal di drag ke bawah. Berhasil deh, gitu caranya. Nah, ini kalau kita geser ke samping juga bisa. Nah, sampai 10. Itu dia langsung ngasih tahu data-datanya berdasarkan 5 star ratingnya gitu. Nah, si match ini menggampangkannya di mana kita nggak harus cari tahu kayak Naruto X Boruto ini ada di keberapa nih gitu. Kayak misalkan tadi di sini 1655 tuh ada word crush gitu. Tulis di sini word crush coba. Nah, dia kan 1656 nih. Ini termasuk si kolom titelnya itu dihitung. Nah, dia kan urutan ke 1656. Nah, kita harus ngedrag dari atas nih, dari urutan 1 kita sampai 1655 gitu. Nah, itu kan lama kan, makanya kita pakai match di sini untuk memudahkan kita lokasinya itu di mana. Gitu. Gimana tadi ada yang nanya kayaknya? Tadi kayaknya ada yang nanya deh. Ada pertanyaan? Oh, tadi kayaknya cuma bocor doang deh, Bang. Dilanjut aja. Oh, ya. Nah, ini kira-kira ada udah jelas belum? Kok dapatnya beda ya? Yang Garena Free Fire Cobra-nya installnya malah 100, dapat kenapa ya? Kayaknya malah yang bawah yang dapat angkanya. Karena tadi pilih di table array-nya mulainya dari title atau dari Garenanya? Pasti dari Garenanya kan? Dari title. Apa ya? Nah, kalau nih coba gue contohin ya. Kalau gue ini milihnya tuh dari titelnya, dari atasnya. Kalau misalkan lu dapatnya 100 atau bawahnya, itu berarti karena lu table array-nya ini masih ke dari ini salah, bukan ininya dong. Nah, karena si row number-nya udah bener belum? Dari 2. Apa 2 gimana? Row number-nya ya 2, number-nya 2, row number-nya 2, tapi installnya 100 gitu. Iya. Dapat row number-nya 2. Lookup value-nya udah bener belum ke install? Lookup value-nya yang ngeblok ininya kan, ngeblok sel-nya si 2 itu aja kan? Enggak. Nah, ini dia bedanya. Lookup value-nya itu ke install. Karena kan ini horizontal kan, yang kita pengen cari tahu itu kata kunci yang atasnya. Jadi lookup value-nya itu ke install nih, kalau gue milihnya. Nih. Oh. Jadi lookup value-nya itu D16, terus dikunci 16-nya karena kita pengen geser ke kanan. Jadi biar DEF-nya ini bisa kumulatif gitu, ganti-gantinya. Bisa auto sama Excel-nya. Terus ini banyak sih kegunaannya. Udah, lanjut ke supermarket ya. Nah, di sini ada ini pivot table. Jadi ada data tentang supermarket sales. Di sini dijelasin dari branch itu kayak cabangnya, cabang ke A, cabang ke C, cabang ke A. Terus di kotanya itu juga ada. Terus ada customer type-nya, dia itu member atau normal. Terus ada gender, female atau male. Terus dia belinya itu produk lain apa, dengan harga berapa, quantity berapa, terus tax-nya itu sebesar berapa, terus ada date-nya. Nah, ini biasanya database pembelian, kalau kalian misalkan beli di Indomaret atau di mana, itu tercatatnya seperti ini nih. Misalkan di cabang Kalisari gitu. Di cabang Kalisari, Kota Jakarta, kalian ada pembeli non-member, gendernya, ini mungkin gender enggak ya, tapi dia beli misalkan
teh botol sosro gitu dengan nah ini biasanya tercatatnya kayak gini di database dan biasanya untuk processingnya itu bisa pakai Excel atau bisa pakai SQL. Cuman biasanya nggak bisa pakai SQL, itu data dari SQL diambil ke Excel, dikonekin. Nah, nanti setelah jadi hasilnya kayak gini, kita bikin pivot table. Caranya, nah ini gue udah ada kayak pertanyaan, mini pertanyaan gitu. Jadi pertama ada pertanyaannya, produk kategori apa yang memiliki rata-rata rating tertinggi. Caranya, gue contohin dulu untuk soal yang pertama. Caranya itu kita ke sel yang ada tabelnya, terus ke insert, terus ke pivot chart, kalau di Windows pivot table, terus kita pilih nih tabel 1, dan di sini udah ke select tabel 1 semuanya. Terus karena gue pengen langsung masukin aja ke yang pivot table sini, worksheet-nya udah ada, langsung existing worksheet, terus pivot table. Terus kita pilih ke di B3. Nah, nanti Excel-nya udah ngasih alamatnya sendiri. Terus oke. Nah, ini mungkin karena jaraknya terlalu dempet, jadi kepotong. Mending kita kasihin jarak dulu. Atau ini gue taruh sini deh. Lagi insert, terus ke pivot chart, table, existing worksheet, pivot table question, terus ke sini. Klik OK. Nah, dia bakalan langsung bikin ada comment prompt-nya nih, kayak gini nih. Masih kosongan kan. Nah, kita kan pengen tahu produk kategori apa, terus rata-rata rating tertinggi. Kategori apa yang memiliki rata-rata rating tertinggi. Berarti kita harus tahu produk lainnya. Kita checklist aja dulu. Terus sama rating. Ya kan? Nah, supaya bisa useful, nah ini agak tricky nih, gimana kita naruh di Axis atau di Legend, nah ini agak tricky. Karena kita pengen tadi rating, rata-rata rating sama produk lain. Nah, kita taruh produk lainnya itu di Axis, terus kita taruh values-nya itu sum of rating. Nah, ini kan masih salah. Sum of rating kan berarti dijumlahin ratingnya kan. Padahal yang kita pengen rata-rata. Berarti kita langsung klik aja, ada I kecil di information ini, logo information. Kita klik, terus dia bakalan nunjukin apa sih namanya, tabel pivot table field. Nah, terus kita pilih aja average, terus klik OK. Nah, ini udah langsung rata-rata. Dengan kayak gini kita jadi lebih tahu nih. Berarti produk kategori yang memiliki rata-rata rating tertinggi itu apa nih, 7.1 ini berarti food F&B gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa aja taruh di Legend, tapi kan kita ngelihatnya jadi kayak gini nih, kan nggak terbiasa gitu kan. Lebih baik Axis. Nah, ini di mana kita tahu harus naruhnya itu di Axis atau di Legend atau di filter atau di values, itu biasanya ya dengan latihan sih. Jadi semakin kalian banyak ngerjain soal atau latihan Excel gitu, kalian bakalan lebih terbiasa. Nah, terus ke soal nomor 2. Mungkin gue kasih, mungkin langsung aja deh gue kerjain karena waktunya juga udah mepet. Kita langsung ke insert lagi. Di sini, insert, pivot chart, terus table, existing worksheet, pivot table. Kita pilih di sini. Kita klik OK. Nah, ini kita bikin pivot table-nya. Untuk setiap cabang, berarti branch, manakah yang lebih banyak memberikan total gross income. Gross income, laki-laki atau perempuan, berarti ada gender, berarti ada 3 komponen. Nah, berarti kita langsung taruh aja branch-nya. Kalau gue di Axis, karena gue pengen langsung tahu, ngeliat ke kanannya itu lebih gampang. Terus gender, itu di Legend, kalau gue. Terus sama total gross income.
total gross income kan berarti sum of gross income. Langsung taruh aja. Ya, biasanya langsung nge-calculate. Dan ternyata setiap branch A itu gross income-nya lebih banyak di female. Terus si B itu lebih banyak di male, dan si C lebih banyak di female lagi. Gitu. Ini kan ngeliatnya lebih gampang. Sebenarnya bisa juga dibalik, branch-nya itu di sini, terus gendernya itu di sini, tapi ngelihatnya berarti lebih ke kayak female di A, B, C itu berapa gitu. Nah ini ya pakai ilmu yang tadi udah diajarin sama si Yasmin sih gitu. Terus yang terakhir, itu jika kita membatasi transaksi dengan kartu kredit, bagaimana pengaruhnya terhadap pertanyaan sebelumnya. Berarti di sini ada constraint kartu kredit nih. Caranya adalah kita insert lagi dulu, bikin pivot table-nya. Table 1, existing worksheet. Terus kita select. Ini pilihnya agak bawahan aja ya, jangan terlalu mepet, karena nanti bakalan ada filternya. Kita misalkan di AH10. Oke. Nah, kan sama nih kayak tadi. Branch di axis, terus gender di legend, terus sama gross income. Nah, tapi kita pengen tahu income yang dari kartu kredit, yang pengguna kartu kredit, itu tuh dari mana? Berapa aja gitu, karena kan tadi ada metode pembayarannya tuh ada 3 kalau nggak salah. Kita bisa langsung cari ke payment. Payment kita masukin ke filter. Nah, setelah udah kita masukin ke filter, dia langsung generate sendiri Excel-nya. Terus kita langsung klik aja nih di sini untuk nge-filter. Tuh, ada yang pakai cash, kita bisa lihat yang pakai cash. Nah, untuk soal ini mungkin credit card. Nah, kita jadi tahu nih, ternyata lebih banyak male di branch A, tapi sisanya female di branch B sama C itu lebih banyak menggunakan credit card. Dengan totalnya lebih banyakkan si female gitu. Ada pertanyaan pivot table? Makanya bikin tabelnya bisa, tapi kok nggak ada yang diagram otomatisnya kayak di situ ya? Ini karena settingan Excel aja sih. Kalau misalkan pengen bikin kan tinggal di select aja nih. Select. Terus kita ke insert. Terus sini. Nah, ini itu settingan Excel-nya aja sih. Kalian bisa otak-atik gimana caranya, dan bahkan Excel tuh juga bisa di-coding untuk auto-save. Auto-save, misalkan kita udah ngerjain apa, itu bisa kita coding Excel-nya dengan format penamaannya sesuai sel nomor berapa, itu bisa kita coding. Nah, itu mungkin kalau dijelasin agak terlalu memakan waktu, mungkin bisa di lain kesempatan, kalau misalkan masih penasaran, bisa diajarin. Namanya makro Excel kalau kalian pengen belajar sendiri. Itu untuk nge-setup Excel kalian. Jadi lebih personalize gitu. Lebih pintar. Kalau gue ini langsung auto-generate sendiri. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini sebenarnya kepakainya bersinggungan si pivot table sama si VLOOKUP. Jadi biasanya misalkan kayak gini nih, misalkan branch-nya itu banyak, nggak cuma ABC, tapi branch-nya tuh ada yang kayak cabang Kalisari, cabang Depok, cabang UI, cabang mana, banyak banget satu Indonesia. Nah, kita kan pengen ambil si cabang yang di Jakarta Timur aja deh, atau Jakarta Selatan aja deh. Nah, itu pakai VLOOKUP gitu. Ini karena contoh, cabangnya cuma ABC. Tapi misalkan ada 1.700 cabang misalkan, nah itu kan udah bingung gitu, kayak misalkan Honda, itu baru Honda di India aja ada 2 cabangnya, terus nanti ada di Honda di Indonesia. Nah ini kalau itu biar rapi, pakai pivot table dulu, terus dari pivot table kita pakein VLOOKUP gitu biasanya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, gue singgung ini sedikit. Nah, tadi karena ada yang nanya conditional formatting itu gimana, jadi di sini gue udah sediain tabel sales margin terhadap produk A, produk B, produk C. Nah, terus gue di sini pakai random aja angkanya, yang sama dengan random, sama dengan trend.
buka kurung, tutup kurung, dia bakalan nge-generate angkanya masing-masing. Ntar kalau gue pencet di sini misalkan A, nah ini dia langsung ngubah sendiri gitu. Nah, kita copy angkanya, masukin ke sini, misalkan, di copy paste spesial ya, values, jangan lupa values only. Nah, ini udah ada conditional formattingnya sih. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau misalkan ternyata produk A di tahun 2019 sales margin-nya itu 83%, 27%. Nah, ini kalau kita pengen tahu, biar kita bisa lihat mana yang lebih menguntungkan, itu kita bisa drag dulu semuanya, kita pilih, terus klik kanan, terus ke conditional formatting. Nah, terus di sini gue udah masukin formatnya color scale. Ketika kita masuk ke format color scale, itu berarti si Excel-nya udah mikir untuk warna apa ya gitu. Kalau misalkan bahaya, biasanya pakai red. Semakin bahaya nih gitu. Nah, ini min value-nya dia udah mikir sendiri gitu. Midpoint-nya nggak usah gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Ntar ini udah generate sendiri. Di sini makin kecil, makin bahaya kan. Berarti kayak 15% nih, padahal ada yang 91% gitu. Gitu sih. Masih ada pertanyaan lagi? Ini nanti kita bakalan share mungkin yang sama jawabannya, kalau pengen baca-baca lagi. Kira-kira gitu aja materi dari SKI hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kalau ada yang terlalu cepat atau nggak jelas atau gimana, kita mohon maaf. Ya, mungkin dari SKI sekian kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh pemateri pada siang hari ini. Terima kasih Kak Yasmin, Bang Arik, dan Bang Sena. Ternyata Excel bisa seru juga ya. Materi yang disajikan juga informatif dan juga nambah wawasan banget. Nah, semoga ilmu-ilmu yang udah disampaikan sama kakak-kakak sekalian itu juga bisa berguna buat kita di masa sekarang maupun pasca kampus ataupun pas di masa kita sudah bekerja nanti. Nah, oh iya, buat yang ketinggalan atau mungkin tadi merasa kecepatan, jangan khawatir karena recording akan di-share juga di YouTube. Tapi nggak cuma recording, panitia juga akan mengirimkan materi PPT kunci jawaban file latihan kepada email peserta yang sudah melakukan registrasi. Kemudian mungkin setelah ini akan ada oh ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi borang absensi yang udah dikirimkan di kolom chat. Nah, boleh dikirimkan untuk linknya, Kak, Bang Dapat. Nah, untuk linknya sudah dikirimkan di kolom chat, dan jangan lupa juga setelah ini akan ada dikirimkan link untuk quality control dari kegiatan pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya akan ada sesi pemberian sertifikat dari panitia kepada para pemateri pada siang hari ini. Mungkin untuk sertifikatnya bisa di-share screen. Nah, ini untuk sertifikat pertama pada Kak Atariki Naufal sebagai materi. Mungkin bisa difoto, di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Ya, thank you ya. Iya, terima kasih juga Kak Arik. Untuk selanjutnya, ini untuk sertifikatnya bakal satu-satu atau satu-satu. Oke. Selanjutnya untuk Kak Yasmin.
Di foto dulu. 1, 2, 3. Nah, oke. Satu lagi untuk Kak Sena. 1, 2, 3. Thank you ya. Oke, terima kasih juga Kak. Nah, untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Nah, boleh buat seluruh partisipan yang ada di meeting ini bisa untuk menyalakan kameranya supaya bisa diabadikan dalam foto. Oke, ditunggu. Ini ada 4 slide. Diingatkan lagi buat yang mau ikut foto boleh untuk nyalain kameranya dulu. Ya, masih ditunggu. Kalau yang masih mau on cam, sambil nunggu yang on cam, boleh kali ya kita foto dulu dari slide pertama. Oke. Untuk yang slide pertama, boleh senyum dulu, berikan senyum terlebar kalian. Oke. 1, 2, 3. Nah, oke. Keren slide pertama. Sekarang slide kedua. Ayo slide kedua jangan mau kalah. Senyum semakin lebar senyumnya semakin baik karena senyum itu ibadah. Ayo, slide kedua 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide ketiga. Oke, yang slide ketiga 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Udah dapat fotonya semua kan? Oke. Setelah sesi foto bersama, maka berakhir pula rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dan menyempatkan untuk belajar bersama. Terima kasih juga sebesar-besar